Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke, Mam. Jadi kali ini aku akan ngebahas tentang apa yang harus dilakukan ketika anak kita terlambat bicara. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa pencet tombol merah subscribe karena dengan mencet tombol merah, Mam telah membantu aku untuk terus mengembangkan channel ini. Dan klik tombol loncengnya supaya Mam gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Apa sih yang harus dilakukan ketika kita mengalami atau kita tahu bahwa anak kita itu terlambat bicara? Nah, sebenarnya video ini sudah pernah aku share, aku bahas yang mirip-mirip setipe-setipe, tapi kini aku akan bahas lagi secara detail tentang apa aja sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua ketika anak kita itu mengalami terlambat bicara atau didiagnosa terlambat bicara. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu jangan panik. Jangan panik, jangan bingung, jangan galau. Nah, biasanya sih pasti terjadi sih galau. Iya sih, bener gak sih anak gue ini terlambat bicara gitu. Kayaknya sih normal-normal aja, gak ada masalah. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan itu cross check. Jadi kalau misalnya begitu anak didiagnosa terlambat bicara, terus kayaknya enggak deh, kayaknya anakku tuh enggak terlambat bicara deh, anakku tuh kayaknya sih normal-normal aja gitu. Nah, kalau misalnya masih merasa seperti itu, sebaiknya itu coba cari dokter yang lain sebagai second opinion. Selanjutnya bisa datang ke psikolog gitu untuk memeriksakan atau meng-cross check keadaan anak kita. Kalau misalnya memang second opinion mengatakan hal yang sama, terus di psikolog juga ya mirip-mirip hasilnya, berarti memang anak kita mengalami terlambat bicara. Hal kedua yang harus dilakukan setelah datang ke dokter yang lain, memastikan kondisi anak kita dan psikolog juga, yaitu selanjutnya bisa lakukan terapi. Nah, terapi ini dokter nanti akan tentukan kira-kira terapi apa saja yang harus lakukan untuk anak supaya kondisinya cepat membaik. Nah, lakukanlah terapi. Nanti dokter akan kasih tahu terapinya hari apa aja, satu minggu berapa kali, atau setiap kali pertemuan itu terapinya berapa jam, nanti akan dokter kasih tahu. Dan terapinya apa-apa aja. Nah, itu nanti kita akan tahu. Nah, selanjutnya yaitu harus kritis dan harus follow up gitu tentang kondisi anak gitu. Kalau misalnya habis terapi itu dievaluasi sama terapisnya, terus konsul ke dokter juga harus rajin untuk tahu perkembangan anak kita dan langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa supaya anak kita itu proses perkembangannya itu bisa cepat gitu, bisa bagus gitu, bisa sesuai dengan usianya. Apa aja yang harus dikejar, nah itu bisa dievaluasi, dibicarakan sama terapis dan juga sama dokternya. Selanjutnya yaitu harus konsisten. Nah, ini harus konsisten nih. Jadi kalau misalnya udah dokter bilang A, terus terapinya juga bilang A, terus menyarankan beberapa hal dan beberapa hal yang dilakukan di tempat terapi. Nah, itu juga harus kita lakukan di rumah. Jadi harus konsisten. Kalau misalnya di terapi si anak itu disarankan untuk enggak nonton TV terlalu lama, terus nggak boleh main gadget. Nah, di rumah pun dilakukan supaya perkembangan anak kita itu bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Jadi jangan asal-asal. Jangan disiplinnya itu waktu terapi aja atau waktu ketemu sama dokter aja. Tapi disiplinnya itu memang benar-benar disiplin di mana aja, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan. Itu harus benar-benar disiplin supaya perkembangan anak kita itu bisa berjalan dengan maksimal gitu. Nah, selanjutnya juga harus kritis, cari tahu, cari informasi apa aja sih yang dibutuhkan sama anak terlambat bicara, terus
apa hal-hal yang harus dilakukan untuk mendukung supaya anak kita yang terlambat bicara itu dapat mengejar ketertinggalannya, supaya ngomongnya itu cepat lancar, pertumbuhannya itu cepat bagus gitu, seperti anak-anak seusianya. Nah, itu mam juga harus rajin dan harus kompak antara orang tua, baik si mamanya, si papanya, itu harus benar-benar kompak supaya terjadi kerjasama dan si anak itu perkembangannya jadi bagus gitu. Yang terakhir tentunya mam kan tadi harus nggak cuma sama suami, mam juga harus kompak sama keluarga dan lingkungan sekitar. Selain itu, mam juga harus kasih nutrisi, beri nutrisi ke anak kita yang benar-benar dapat mensupport kebutuhannya. Jadi, kalau misalnya anak kita terlambat bicara, itu benar-benar butuh nutrisi baik di tubuh dan di otaknya, supaya dapat, apa ya, maksudnya tuh, dapat mengikuti semua proses terapi, supaya berjalan dengan baik, lancar gitu. Jadi perkembangan anak kita itu bagus. Jadi nggak cuman, diterapi dari luar aja, dengan terapi perilaku, okupasi, behavior, sensor integritas, tapi juga dilakukan terapi dari dalam dengan memperbaiki sistem pencernaan, sistem tubuh, sistem pencerapan nutrisi di tubuh anak kita supaya bisa maksimal nanti hasilnya. Nah, kalau misalnya anakku itu aku kasih Kids Tree dan Clover Honey. Oke, jadi kalau misalnya aku kasih itu Kids Tree dan Clover Honey karena memang terbukti banget untuk membantu anak-anak yang terlambat bicara, anak-anak yang speech delay gitu. Jadi benar-benar bagus karena memang bekerjanya itu memperbaiki, yang pertama itu memperbaiki sistem pencernaan di tubuh anak kita supaya nanti kalau anak kita makan apapun, misalnya minum susu, terus makan nasi, makan sayur, makan buah, nah itu nutrisinya itu terserap dengan baik ke tubuh anak kita. Akhirnya nanti otaknya pun akan ternutrisi. Akhirnya nanti anak kita menjadi fokus, cerdas, daya tangkapnya bagus. Akhirnya proses terapinya itu dapat berjalan dengan maksimal, kosakatanya bisa bertambah dan lain-lain. Aku udah pernah bikin video reviewnya tentang Kids Free, mam bisa klik di atas. Di situ aku jelasin tentang awal mulanya aku memakai Kids Free dan hasilnya itu gimana. Aku jelasin secara detail di situ. Nah, aku juga udah pernah bikin videonya tentang testimoni-testimoni keberhasilan para orang tua yang memakaikan anaknya Kidsri dan Clover Honey. Mam bisa klik di atas untuk tahu video-videonya karena beneran produknya itu benar-benar bekerja dengan bagus. Nah, mam juga bisa cek IG aku @ratihealthy. Nah, di situ mam bisa tahu kalau misalnya aku share tentang perkembangan anakku, terus testimoni-testimoni tentang produk-produk itu di IG aku Rati Healthy, dan mam bisa konsul ke aku ke WA yang ada di IG itu. Nah, sebisa mungkin akan aku bantu, mau konsul soal anaknya, mau tanya-tanya produk, itu aku akan bantu semaksimal mungkin. Jadi mam nggak perlu khawatir kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa mam langsung DM aku atau chat aku di WA. Nah, mam, jadi hal-hal itu tadi yang harus mam lakukan ketika anak mam didiagnosa terlambat bicara atau speech delay. Jadi nggak perlu parno, nggak perlu khawatir. Berapapun usia anak mam, itu mam nggak usah merasa, aduh kayaknya udah telat nih, usia anakku udah segini, bisa nggak ya? Nah, kalau misalnya kita niatnya baik, ikhtiar, benar-benar memang untuk anak kita, pasti ada aja jalan gitu. Dan gak ada kata-kata terlambat, yang penting kita terus berusaha, semangat, karena semua masalah itu pasti ada penyelesaiannya, dan aku akan benar-benar ngebantu itu semua. Mam melakukan itu semua dengan rutin, dengan konsisten, insya Allah keadaan anak mam akan terus membaik dan hasilnya akan maksimal. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, di komen, terus pencet tombol loncengnya supaya mam gak ketinggalan video-video dari aku. Dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis.
Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Sarangnya.